Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Guna. Di sini kita akan bermain mengenai Scratch Junior dan ada suatu project yang telah saya buat, yaitu mengenai mencari bunga di Scratch Junior, dan di sini nanti saya akan mempresentasikan komponen-komponen apa aja, kemudian alurnya bagaimana dalam membuat project kali ini. Seperti itu. Nah, kita perlu ketahui dulu adalah di Scratch Junior ini materi dasar untuk anak SD yang dari kelas 2 sampai 4 mungkin. Jadi lebih ditekankan di situ. Jadi untuk basic teman-teman supaya bisa membuat hal yang menarik di Scratch Junior. Jadi khusus untuk anak SD kayak gitu. Nah, di sini teman-teman itu ada kayak stage gitu ya. Jadi ada tata pekerjaan yang mana di sini ada sprite, yaitu berupa karakter-karakter apa aja yang diperlukan. Nah, di sini tengah ini merupakan area kanvasnya. Jadi saya bilang kanvasnya karena di sini tempat untuk kita ngeplay suatu aplikasinya ataupun animasinya. Kemudian di sini ada backdrop atau stage panggung. Jadi di sini kita bisa memilih beberapa backdrop apa aja yang diperlukan dalam animasi yang dibuat. Jadi ada, kalau backdrop di sini itu saya coba lihat biasanya itu maksimalnya 4. Jadi 2 boleh, 3 boleh. Nah, maksimal tuh 4. Jadi di sini tidak ada tambahan lagi untuk penggunaan di Scratch Juniornya. Kemudian di sini ada seperti blok kode atau area scriptnya, blok palet lah di sini. Jadi ada untuk motion, kemudian untuk looks, kemudian untuk sound, kemudian untuk perpindahan dari backdrop 1 ke backdrop 2 seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan di blok palet ini. Nah, kemudian di area bawah sini itu termasuk mungkin lebih pada area script. Jadi tempat untuk kita memasukkan logika dalam suatu animasi yang dibuat. Seperti itu. Nah, dari project ini yang telah saya buat, itu pertama kita mengambil ini teman-teman. Jadi ada green hijau ini atau green flag ini digunakan untuk suatu awalan yang mana nantinya bisa jadi suatu awalan untuk animasi dibuat ataupun kayak start kayak gitu. Nah, jadi ketika ini berhubungan dengan ini teman-teman yang di green flag ini. Jadi ketika ini diklik nanti langsung start untuk animasinya. Nah, maka dari itu di sini ada looks untuk blok kode palette motion. Jadi di sini kita bisa mengambil mau jalan kemana suatu sprite ini. Sprite ini kan kita bisa naik turunkan ataupun ke bawah ataupun ke kiri, ke kanan, kemudian ke putar, lompat pun juga bisa kayak gitu. Jadi di sini menyesuaikan dengan nomornya. Jadi kalau di sini 3 berarti nanti move-nya 3 kali. 1 2 3 kayak gitu. Kalau nanti ke atas ya nanti ditambah ke atas kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kayak blok palet untuk looks. Jadi di sini ada tempat untuk ada kayak dialog, seperti dialog. Jadi di sini saya setelah jalan itu ada perkenalan diri dari perkenalan karakter. Hai, aku Komo ini. Kemudian ngapain Komo ini?
nantinya. Komo ini nanti ingin mencari bunga. Kemudian seperti mengajak teman-teman atau user, yaitu ikuti aku ya untuk mencari bunga. Jadi mengajak seolah-olah user itu masuk ke dalam cerita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jeda waktu 5 detik, sorry, yang kita bisa lakukan. Itu ada di block palette orange ini. Kemudian ada juga sound juga di Scratch Junior ini untuk ketika mungkin bisa dijadikan suatu apa ya, hal yang menarik, ada suara-suara efek kecil yang bisa kita sematkan di Scratch ini kayak gitu. Jadi pertama ini jalan, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menginformasikan bahwa Komo ini ingin mencari bunga seperti itu. Habis itu ikuti aku ya, habis itu nanti langsung masuk ke blok kode yang merah ini. Gunanya di sini untuk proses penggantian backdrop. Nah, di sini tuh ada backdrop 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, di sini masuk pada backdrop kedua. Lanjut ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini ada suatu karakter baru, sprite baru, yaitu rabbit. Kayak gitu. Di sini rabbit sini gunanya ya mendampingi si Komo untuk bisa mencari bunga. Nah, untuk proses scriptnya itu beda antara Komo dan juga rabbit. Jadi di sini kita perlu penyesuaian karakter dan juga penyesuaian dialog supaya dialognya itu lebih berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, di sini itu ada semacam, kalau di sini kan udah jelas ya, motion untuk berpindah ke kanan, kemudian dialog, kemudian ada sound. Nah, di sini ada semacam pesan. Pesan ini nantinya sebenarnya itu lebih pada suatu kode untuk bisa berpindah ke karakter yang rabbit ini. Nah, di sini habis ayo ikut aku mencari bunga. Nah, di sini ada suatu pesan yang mana pesan ini dikhususkan ke rabbit, yang rabbit nanti bisa menjawab suatu dialognya yang ada di Komo. Seperti itu. Jadi lebih pada send kemudian receive. Jadi mengirim kemudian habis itu menerima pesan itu dan lanjut pada rabbit melakukan dialognya seperti itu. Jadi kalau kita play itu jelas. Nah, hai kelinci, ayo ikut aku mencari bunga. Hai Komo. Nah, jadi ini langsung masuk pada setelah Komo mengirim pesan atau berdialog, habis itu rabbit langsung menerima pesan dan juga langsung berdialog sesuai dengan dialognya kayak gitu. Ini penting untuk bisa ada suatu perpindahan dialog antara karakter 1 dan karakter 2 ataupun karakter 3 yang disematkan di aplikasi seperti itu. Kemudian habis itu Oke, di sini kan lebih pada ayo kita cari bersama bunganya seperti itu. Nah, kemudian ini masuk pada backdrop ketiga. Lanjut ke backdrop ketiga. Di sini pun juga sama dengan Komo. Jadi kita kalau membuat suatu cerita, ya kita eksplorasi cerita apa yang ingin dibuat. Jadi di sini kan mencari bunga. Jadi di backdrop ini si Komo dan kelinci mencari bunga, di mana ya bunganya yang ada. Nah, sebenarnya di sini masih belum dapat bunganya. Cuman di sini lebih pada cerita mencari bunganya di mana kok nggak ada kayak gitu. Jadi ada dialog antara Komo dan rabbit mengenai pencarian bunganya seperti itu ya. Iya, di sini sepertinya tidak ada. Kemudian
Ayo kita cari yang lain. Sebenarnya di sini awalnya rabbit dulu. Di sini kan ada rabbit. Jadi loncat-loncat, kemudian balik. Di mana ya? Belum ketemu, kayak gitu. Ayo cari ke tempat lain. Kayak gitu. Jadi lebih pada siapa duluan yang ada di eh, background ini yang berjalan kayak gitu. Yang start duluan kayak gitu. Jadi di tiap backdrop itu ada awalan green flag ini supaya menjadikan seperti start, teman-teman. Jadi di sini yang start duluan, yang ada green flag duluan, berarti itu yang dijalankan dulu. Makanya di sini yang backdrop ketiga itu yang rabbit dulu yang jalan, bukan si Komo. Karena Komo di sini tidak ada green flag-nya, tapi adanya penerimaan pesan dari rabbit, si kelinci. Seperti itu. Makanya di sini yang dijalankan dulu itu kelinci, kemudian jam dia terus berbalik arah ke satu, kemudian di mana ya tidak ada bunganya di sini kayak gitu. Belum ketemu, ayo cari ke tempat lain kayak gitu. Kemudian lanjut di sini perpindahannya setelah Komo bilang ayo kayak gitu. Ayo cari ke tempat lain. Habis itu pindah ke state keempat, teman-teman. Nah, di stage keempat ini ada 3 sprite Komo, kemudian ada bunga Daisy ini yang kita cari, kemudian ada rabbit kelinci. Nah, semuanya memiliki scriptnya masing-masing. Jadi yang pertama di sini ada Komo yang ada green flag-nya, teman-teman. Nah, sebenarnya di blok kode orange ini kita bisa seperti looping, teman-teman. Jadi ada suatu, daripada kita membuat motionnya ini kan, kalau kita lihat loopingnya 3 kali selama 4 kali move kayak gitu. Jadi kan ada 12 kali move ketika ada di blok kode orange ini. Daripada kita membuat 12 ini, kita juga bisa membuat itu penyesuaian di loopingnya seperti ini yang kita ambil di sini supaya motion itu berjalan dengan terus-terusan sesuai dengan looping yang ada. Looping itu apa sih? Looping itu lebih pada kayak pengulangan kayak gitu. Jadi diulang terus. Jadi kalau di sini move-nya 4 kali ya berarti di sini ada 3 kan. Berarti move-nya secara 4 kali itu nanti di looping selama 3 kali. Jadi 4 4 kayak gitu. Jadi ada 12 kali move seperti itu. Jadi di sini bisa kita sematkan di sini di project ini. Jadi ini tuh lebih pada memberikan contoh bahwa ada blok-blok kode yang mungkin kita bisa manfaatkan dari suatu project. Jadi kalau kita bisa manfaatkan blok kode itu, ya udah kita masuk kita bisa sematkan di situ. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi kita start ya. Nah, kita ini move kayak gitu. Habis itu, nah ini ada bunga Daisy-nya, maksudnya bunganya udah ketemu kayak gitu. Hore. Kemudian di sini kemana? Langsung mengirimkan pesan ke rabbit. Karena di sini sebenarnya kalau di pesan itu ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Ada orange, merah, kuning. Nah, ini itu lebih pada suatu kode ataupun penyesuaian antara ini tuh masuk ke pesannya mana. Kayak gitu. Kalau orange, berarti nanti penerimaannya juga orange. Nah, habis itu rabbit di sini, yeay, kayak gitu. Berhasil menemukan bunganya. Kemudian send pesan yang berwarna merah ke Daisy. Daisy ini lebih pada itu ya, seperti memunculkan atau menggerakkan dia supaya juga ikut dalam dialognya seperti itu. Walaupun di sini tidak dialog, cuman lebih pada animasinya itu membesar kayak gitu. Jadi seolah-olah ini ditemukan Daisy-nya. Lebih pada condong ke fokus ke
bunganya seperti itu. Nah, itu ada bunga. Wah, bunganya cantik. Kayak gitu. Ore, aku dan kelinci berhasil menemukan bunga. Ye, aku berhasil kayak gitu. Ye, kita berhasil seperti itu. Habis itu langsung masuk pada ini blok kode yang ada di Daisy-nya. Nah, kemudian kalau sudah selesai itu langsung ditutup dengan blok kode yang merah, yaitu tandanya berhenti seperti itu. Karena tidak ada backdrop lagi yang ada di project seperti itu. Nah, ini kan blok kode looks. Kita bisa memperbesar atau memperkecil suatu karakter atau sprite. Seperti itu. Nah, bisa kita ulas di sini itu kayak ini, teman-teman. Pesannya. Semakin banyak mungkin karakter ataupun dialog yang ada, itu mungkin kita bisa beda-bedakan. Jadi pesannya itu nanti kalau di sini kan Komo menggunakan pesan warna orange, yang mana pesan itu diterima dengan orange juga. Jadi Komo di sini menggunakan pesan berwarna orange, yang mana kelinci ini nanti menerima pesan tersebut yang berwarna orange pula. Kemudian habis itu karena sudah selesai dialognya, langsung dikirim, maksudnya langsung selanjutnya disandingkan ke spread yang bunga ini. Seperti itu. Karena udah ditemukan, kemudian inginnya bunga ini kan juga ada animasinya, yaitu animasinya membesar. Yaitu seolah-olah bunganya ini telah ditemukan gitu. Makanya di sini ada loncat-loncat dan juga membesar kemudian mengecil kayak gitu. Perpindahan antara blok kode spread 1 ke spread kedua itu menggunakan pesan tadi ini, message ini tadi. Dimana message ini bisa dibedakan pada warnanya. Seperti itu. Kalau kelinci ke Desi itu pesannya berwarna merah, kalau Komo ke kelinci itu pesannya berwarna orange. Jadi teman-teman bisa membedakannya di sini dan bisa mempraktekannya di sini. Jadi ini cocok banget untuk anak SD dan teman-teman supaya bisa membuat suatu animasi yang baik, cerita yang menarik, dan juga cerita yang mungkin bisa dijadikan suatu referensi membuat cerita yang bagus dari eksplorasi teman-teman dalam berimajinasi kayak gitu. Karena biasanya anak-anak itu imajinasinya besar ya, jadi banyak yang bisa dieksplorasi di animasi ini kayak gitu. Salah satunya Scratch Junior ini cocok banget untuk anak-anak SD yang mungkin bisa mengeksplorasi ide-ide apa aja yang ingin disampaikan. Seperti itu. Dari saya seperti itu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.